Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala permohonan dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada setiap saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan saudara. Topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama yang akan membangkitkan iman kita dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah mendengar doa kita. Doa-doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tentu saja menjadi pertanyaannya, apakah semua doa-doa itu naik ke hadirat Tuhan? Apakah semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya rindu kita belajar kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan? Atau doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa kita itu naik di hadirat Tuhan, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada setiap saudara, itu adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan, dan dia bukan orang Israel saudara. Tetapi sekalipun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari umat Tuhan secara lahiriah, tetapi hal yang sangat luar biasa dikatakan di ayat 4, bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata dan memanggil dia, "Kornelius." Lalu kemudian ayat 4 saudara, dia menjawab, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat dia. Allah menjawab doa-doa dan pergumulannya. Allah menjawab kerinduan-kerinduannya.
Segala doa pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja saudara, kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengingat dia. Segala seruan dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya. Biarlah setiap doa saudara dijawab Tuhan. Saudara diingat oleh Tuhan. Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Kornelius. Di dalam video ini saudara, di dalam channel ini, melalui video-video setiap harinya, kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Dan sekarang untuk menjadikan doa kita lebih efektif, kita akan belajar doa yang bagaimana. Selain kita berdoa setiap hari, selain saudara berlangganan dengan channel ini, dan kemudian secara rutin saudara berdoa setiap hari, saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersepakat berdoa berseru kepada Tuhan. Di samping itu doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi alasan doa-doa Kornelius dijawab, sehingga doanya sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa doa-doanya sampai di hadirat Tuhan dan doanya dijawab? Di ayat 2 dikatakan saudara, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius ini saudara, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Ia hidup dalam kesalehan. Itu sebabnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia juga menjalani kehidupannya dalam kesalehan, dalam kebenaran. Padahal dia seorang perwira pasukan, orang yang berjabatan tinggi, saudara. Tetapi dalam jabatannya yang tinggi, dia tetap bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang, sebelum berhasil semuanya baik-baik saja. Sebelum berhasil dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi begitu berhasil, akhirnya keberhasilan itu yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa saudara, Kornelius ini, dia orang yang berhasil, namun dalam keberhasilan pun dia tetap hidup saleh. Dia tetap hidup takut akan Allah. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam kesalehan? Saudara rindu doa-doa saudara dijawab, saudara rindu seruan-seruan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apakah saudara hidup dalam kebenaran dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, gampang untuk berdoa, tetapi hidup mereka tidak menggambarkan hidup dalam kesalehan, sehingga doa-doa mereka tidak pernah diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka selain berdoa, hiduplah dalam kesalehan. Kornelius bukan hanya hidup dalam kesalehan saudara, tetapi yang luar biasa dikatakan ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia yang hidup dalam kesalehan, tapi dia malah bisa membimbing, bisa memimpin keluarganya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya doa-doanya naik di hadirat Tuhan saudara. Karena dia bisa hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, bahkan dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita saudara, Allah menjawab doa-doa dan seruan kita di tengah keluarga kita. Mari hidup benar dan pimpinlah keluarga saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Keluarga-keluarga yang hidup benar, hidup saleh akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, sampai keturunannya akan dijawab oleh Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan saudara, di mana ketika dia tarik dari bapa leluhurnya,
maka ketemulah bahwa kalau tidak salah sampai keturunan ke-13 semuanya mereka berhasil. Semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dilihat oleh hamba Tuhan ini ke atas, dia lihat kakek neneknya terus sampai keturunan ke-13, maka semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam politik. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai hamba Tuhan dan sebagainya. Dan ketika ditelusuri, saudara, mereka semuanya adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mampu memimpin keluarganya hidup benar. Itu sebabnya dari keturunan sampai keturunan, dari keturunan sampai keturunan, mereka semuanya berhasil. Doa-doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinlah keluarga saudara hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa doa-doa Kornelius naik di hadirat Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia mampu memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang menjadi alasan doa-doa Kornelius naik di hadirat Allah, masih ayat 2 dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang suka berkorban, saudara. Dia orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan, saudara, dia dikatakan di sini bahwa dia banyak berkorban, dia banyak bersedekah. Dia seorang yang rela berkorban bagi umat-umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara tidak bisa egois, saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka saudara juga harus menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hiduplah menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Kornelius sehingga dia mengalami berkat Tuhan dan doa-doanya dijawab, di mana dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak menyalurkan berkat Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang rela berkorban, rela untuk memberkati orang lain, maka saudara akan semakin mengalami berkat Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang kedua masih, ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia seorang anak Tuhan yang senantiasa, artinya konsisten, rutin, selalu berdoa kepada Allah. Itu sebabnya doanya dijawab, karena dia seorang anak Tuhan yang konsisten berdoa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, saudara, tetapi sebelum menerima jawaban doa, dia sudah berhenti berdoa. Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum melihat jawaban Tuhan, dia sudah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menerima dan tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu doa saudara naik di hadapan Tuhan, konsistenlah berdoa, senantiasalah berdoa, tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, konsistenlah berdoa, tetaplah berdoa. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel Sahabat Doa, saudara. Berlanggananlah dengan channel ini dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan melalui channel ini. Biarlah saudara diberkati melalui channel ini, saudara. Biarlah kita setiap hari bersama-sama berdoa, bersepakat bersama. Kami akan terus menopang saudara di dalam doa. Namun demikian, jalanilah hari-hari saudara dengan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Pimpin keluarga saudara untuk hidup dalam kebenaran.
Jalani hidup saudara, jalani hari-hari saudara dengan rela berkorban, dan jalani hari-hari saudara dengan senantiasa berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama saudara, di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan, dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan, dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan, dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah
Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anakmu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anakmu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua, agar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anakmu, lingkupi anak-anakmu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi. Tuhan memberkati studi mereka. Berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di-subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.